Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkatnya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul Implementasi Teknik Watermarking pada Citra Digital dengan metode Discrete Fourier Transform. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin Panggabean STMkom yang telah banyak membantu dan membimbing saya sampai di tahap seminar ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Adel Putra, NIM 200127002, Prodi Teknik Informatika. Adapun pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi 4, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 analisis data dan perancangan. Bab 1 latar belakang. Penggunaan data digital selain mudah dalam hal penyebaran juga disebabkan akan kemudahan dan murahnya biaya penggandaan, serta penyimpanannya untuk digunakan di kemudian hari. Dampak kemudahan inilah yang disalahgunakan tanpa memperhatikan aspek hak cipta, sehingga perlu dipikirkan adanya perlindungan terhadap hak cipta. Permasalahan di atas membawa perubahan cara pandang peneliti terhadap metode yang digunakan untuk melindungi hak cipta pada media digital. Watermarking digital menawarkan solusi lain yang lebih tepat untuk masalah ini. Teknik watermarking melindungi media digital baik berupa teks, suara, citra, maupun video dengan data tertentu yang tertanam secara permanen di dalam media yang bersangkutan. Teknik watermarking digunakan untuk menyembunyikan data dalam gambar digital tanpa terasa adanya perubahan yang tampak pada gambar tersebut, sehingga gambar tersebut dapat didistribusikan tanpa adanya kecurigaan bahwa di dalam gambar itu terdapat tanda rahasia. Berdasarkan isi masalah di atas, peneliti ini membahas tentang watermarking untuk menyembunyikan data dalam gambar digital. Untuk itu, penulis dapat melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Teknik Watermarking pada Citra Digital dengan metode Discrete Fourier Transform. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana melakukan penyembunyian pesan ke dalam gambar digital dengan metode DFT. Yang kedua, bagaimana melakukan ekstraksi pesan tersembunyi pada gambar digital yang telah disisipkan pesan. Yang ketiga, bagaimana membandingkan kualitas antara gambar digital asli dengan gambar digital yang sudah disisipkan pesan. Batasan masalah. Batasan masalah terbagi menjadi 5. Yang pertama, penyembunyian pesan dilakukan pada gambar digital dengan format yang telah ditentukan, yaitu JPEG, dan akan diubah menjadi bitmap dalam proses programnya. Yang kedua, penyembunyian pesan dilakukan pada gambar kabuan atau grayscale. Yang ketiga, pesan yang disembunyikan pada gambar digital berupa teks. Yang keempat, bahasa programan yang digunakan adalah JavaScript. Yang kelima, pembuatan aplikasi menggunakan metode Discrete Fourier Transform. Tujuan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, memahami teknik watermarking pada citra digital dengan menggunakan metode Discrete Fourier Transform. Yang kedua, memahami teknik ekstraksi pesan rahasia yang telah disisipkan pada gambar digital. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik watermarking pada citra digital ke dalam sebuah perangkat lunak. Manfaat penelitian sebagai proteksi hak cipta untuk bukti otentik atas hak kepemilikan pencipta yang telah dibuat atau diproduksi. Bab 2, landasan teori. Watermarking digital adalah metode untuk memberikan keaslian dan kepemilikan hak cipta atas konten digital dengan menyematkan konten yang dianggap seperti audio, teks, data, atau video ke dalam konten aslinya. Penggunaan watermarking sangat diperlukan untuk melindungi karya intelektual digital seperti gambar, teks, audio, dan video dengan menanam suatu data atau informasi yang bersifat rahasia sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh indera manusia. Steganografi adalah ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan pada suatu media tanpa perubahan yang berarti pada media tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada pesan tersembunyi. Transformasi Discrete Fourier Transform. Metode ini menyisipkan pesan dilakukan pada frekuensi domain dan diterapkan pada source image. Contohnya dapat dipakai pada format gambar yang disimpan dalam domain frekuensi seperti bitmap yang menggunakan DFT sebagai proses transformasi domain. Bab 3, metode penelitian. Kerangka kerja metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Kemudian analisis kebutuhan, kemudian desain dan perancangan sistem, kemudian penerapan metode Discrete Fourier Transform, kemudian implementasi, kemudian pengujian, dan terakhir pemeliharaan sistem. Identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah, seluruh permasalahan yang ditemukan dirumuskan untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi menjadi 2,
yaitu studi lapangan, yaitu pengamatan langsung ke tempat objek penelitian guna melihat objek penelitian, mempelajari dan mencari data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Yang kedua, studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait dengan judul penelitian dan literatur-literatur lainnya yang menunjang pelaksanaan penelitian. Kemudian analisis kebutuhan. Dalam tahapan ini yang menjadi data input adalah kumpulan contoh skrip bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi watermarking Citra Digital menggunakan metode Discrete Fourier Transform. Dalam tahap ini, software yang digunakan adalah Adobe Dreamweaver dan Notepad untuk membangun aplikasi berbasis web. Kemudian desain dan perancangan sistem. Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Desain sistem yang akan dibuat pada penelitian ini menggunakan UML, sehingga seluruh tahapan rancangan dapat dijabarkan dengan baik untuk menghasilkan sebuah aplikasi watermarking Citra Digital menggunakan metode Discrete Fourier Transform. Kemudian penerapan metode Discrete Fourier Transform. Setelah mengimplementasikan desain dan perancangan sistem ke dalam pemrograman, selanjutnya metode yang akan digunakan diterapkan ke dalam aplikasi sesuai dengan perancangan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Discrete Fourier Transform untuk memberikan watermark pada Citra Digital, dan juga digunakan dalam proses ekstraksi watermark yang terdapat pada Citra Digital. Kemudian implementasi. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman, pembuatan aplikasi dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Fungsi-fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perancangan aplikasi. Kemudian pengujian. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Pengujian yang dilakukan berupa mencoba untuk melakukan pemberian watermarking pada Citra Digital, serta melakukan proses ekstraksi watermarking dari Citra Digital. Selanjutnya dilakukan analisa apakah teks yang digunakan dalam proses watermarking dan ekstraksi sesuai. Kemudian pemeliharaan sistem. Ini merupakan tahap terakhir dari kerangka kerja penelitian. Pada tahapan ini akan dilakukan perbaikan dan pengembangan dari aplikasi yang dihasilkan berdasarkan kebutuhan yang ditemukan pada tahap pengujian. Perbaikan dilakukan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam pengujian. Sedangkan pengembangan dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan aplikasi yang dihasilkan sehingga dapat digunakan secara optimal dalam melakukan proses watermarking Citra Digital. Bab 4, analisa dan perancangan. Hak cipta sebuah Citra Digital seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan, sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk melindungi hak cipta sebuah Citra Digital. Data ini didapatkan dari PT Bank Victoria Internasional, di mana penulis melakukan penelitian pada tempat tersebut. Pada penelitian ini akan dibangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk memberi watermark tak kasat mata pada sebuah Citra Digital menggunakan metode Discrete Fourier Transform. Use case diagram. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi yang ada dalam sistem informasi tersebut. Berikut adalah use case diagram dari sistem yang dirancang. User, pilih menu watermarking, kemudian pilih citra, kemudian input text watermark, kemudian proses, dan kemudian simpan. User, pilih menu ekstraksi, kemudian pilih citra, kemudian ekstrak, dan menampilkan watermarking. User pilih pengujian PSNR. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram yang terdapat pada aplikasi yaitu sebagai berikut. User pilih menu watermarking. Sistem menampilkan halaman watermarking. User pilih citra, input text, watermarking, dan klik proses. Sistem citra berwatermark dihasilkan. User simpan citra berwatermark. Sistem citra berwatermark disimpan. Activity diagram ekstraksi. User pilih menu ekstraksi. Sistem menampilkan halaman ekstraksi. User pilih citra berwatermark dan klik ekstrak. Sistem menampilkan watermark dan pada Citra Digital.
Activity diagram pengujian PSNR. User pilih menu pengujian PSNR, sistem menampilkan halaman pengujian PSNR. Sekian, terima kasih.